Suaramu Tuhan ku rindukan, buka telingaku, ku menyembah, ku menyerah, ku rindukan suaramu. Baik Tuhan, suaramu ku rindukan, suaramu ku rindukan, sucikan hidupku. Suaramu ku rindukan, kuatkan hamba-Mu. Suaramu Tuhan ku rindukan, buka telingaku, ku menyembah, ku menyerah, ku rindukan suaramu. Baik Tuhan, suaramu ku rindukan, hati kami rindukan, suaramu ku rindukan, hatiku milikmu. Suaramu ku rindukan, terimalah diriku. Suaramu Tuhan ku Benar Tuhan, kami merindukan suara-Mu dalam setiap kehidupan kami. Hati kami terbuka untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami sehingga kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya dengan pertolongan daripada Tuhan, Engkau akan memampukan kami melihat karya-karya Tuhan yang begitu luar biasa. Bagaimana Tuhan menolong setiap kehidupan kami. Di hari ini kami mau berdoa. Di hari ini kami mau juga mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus tolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita hari ini di dalam Injil Matius, Bapak Ibu. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Pasal 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Sudah menemukan? Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu. Hitungan ketiga kita baca, kita lihat, perhatikan tanda baca, kita baca dengan lembut. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah dunia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, tema renungan hari ini adalah doa yang lurus. Tadi ketika saya update tema ini, ada yang bertanya kepada saya. Adik rohani saya bertanya, Pak Randy, apakah ada doa yang tidak lurus itu, Pak? Oh ya, jelas ada. Doa yang tidak lurus itu ketika doa kita hanya berfokus kepada perut kita, berfokus kepada ambisi kita, berfokus kepada nafsu kita. Itulah doa yang tidak lurus. Namun hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang bagaimana doa yang lurus itu, Bapak Ibu. Kalau kita melihat di dalam konteks Matius 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-13 ini, Bapak Ibu, di sini ada satu hal yang sering kali terjadi, yang sering dilakukan oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mereka menjalankan setiap agamawi mereka supaya mereka mendapatkan pujian, termasuk ketika mereka berdoa. Beberapa orang dari mereka ketika mereka berdoa di pinggir-pinggir jalan, berdoa di tempat-tempat terbuka, berdoa dengan suara yang keras. Supaya apa? Supaya semua orang mengetahui bahwa ia adalah orang yang beragama. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mendapatkan pujian manusia. Ada tipe-tipe manusia yang demikian yang seringkali kita jumpai juga dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang menjalankan setiap rutinitas agamawi mereka hanya sekedar untuk mencari pujian, untuk dilihat bagaimana taatnya dia kepada Tuhan. Kalau kita melihat Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, yang terjadi di dalam konteks Matius 6 ayat 9 sampai 13 ini adalah satu hal yang sangat luar biasa ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang doa Bapa kami. Tentunya doa Bapa kami adalah bagian yang sering kali juga kita hafal, kita mengerti, dan kita tahu apa yang menjadi isi di dalam doa Bapa kami. Tetapi bagaimana dengan pemaknaan di dalam doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan? Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang doa, tentunya akan ada banyak pengertian tentang doa. Ada yang berbicara tentang doa itu adalah nafas, doa itu berbicara tentang komunikasi, doa itu berbicara tentang bagaimana kehidupan manusia membangun hubungan dengan Tuhan. Tentunya itu adalah bagian-bagian dan pengertian yang tidak salah, Bapak Ibu. Dan yang salah adalah ketika kita membangun persekutuan ibadah, membangun ibadah doa kita hanya sekedar rutinitas. Itu yang salah. Jadi ketika kita menjalankan setiap pertemuan ibadah doa, hendaknya doa itu bukan sebagai waktu di mana kita saat teduh pribadi. Tidak, Bapak Ibu. Doa ketika kita berkumpul bersama-sama dengan anggota jemaat, di sana kita sedang menyatukan hati, menyatukan pikiran dengan jemaat yang lain. Jadi ketika kita berdoa, ketika kita menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan di dalam pertemuan-pertemuan ibadah doa, jadi itu bukanlah kesempatan untuk kita membangun hubungan secara pribadi, secara khusus, tetapi bagaimana hidup kita juga menyatukan hati dan pikiran kita dengan jemaat-jemaat yang lain. Supaya apa? Supaya di dalam doa itu sungguh-sungguh melibatkan antara satu dengan yang lain, Bapak Ibu. Jadi doa yang lurus adalah ketika kita bersama-sama menyatukan hati, perasaan kita, pikiran kita kepada topik yang sedang kita doakan. Misalnya Bapak Ibu, seringkali di dalam doa kita seringkali menggunakan model doa terpimpin. Doa terpimpin itu adalah doa yang dipimpin oleh salah satu dari anggota jemaat, betul ya? Misalnya hari ini yang tulis siapa ya? Ibu ya, yang tulis Ibu. Salah satu dari mereka akan memimpin di dalam doa. Itu doa terpimpin, yang artinya. Namun yang menjadi pertanyaan dalam setiap kehidupan kita, ketika para petugas berdoa, apakah kita sudah sedang berdoa, Bapak Ibu? Kecenderungan dari kita malah kita berhalusinasi mungkin, atau kita malah terbawa mimpi, doanya karena sangat lama. Jadi ketika kita ambil bagian di dalam doa terpimpin itu, kita juga harus terlibat di dalam doa, Bapak Ibu. Itulah doa yang lurus. Jadi doa yang lurus itu kita harus sadar bahwa kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan.
walaupun doa itu dipimpin oleh seseorang, oleh anggota jemaat yang lain itu ikut serta di dalam mengaminkan apa yang diucapkan. Itu doa yang benar. Tapi terkadang kecenderungan kita ketika berdoa dipimpin, bagaimana respon kita Bapak Ibu? Apakah kita ikut berdoa? Apakah kita mengkritik doanya segitu mentok? Amin. Apalagi suaranya tidak kedengaran. Maka dari itu sekarang doa menggunakan mic supaya terdengar, supaya yang lain itu bisa mendengarkan apa yang dikatakan, mengaminkan apa yang didoakan. Itu keterlibatan di dalam doa. Jadi doa terpimpin ini yang kita kerjakan harus melibatkan semuanya Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana doa yang lurus, yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Mengapa kita harus serius di dalam doa? Mengapa kita tidak bermain-main di dalam doa? Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita memperhatikan teks firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ketika berdoa, dimulai dari kalimat Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Jadi hal ini berbicara tentang apa Bapak Ibu? Hal ini berbicara tentang pengakuan siapakah Tuhan bagi kita. Jadi ketika kita berkata Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Di sini Yesus sedang mengajarkan tentang apa? Tentang fondasi yang harus kita sikapi sebagai orang percaya. Sebagai orang percaya kita harus mengakui siapakah Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang menjadi Bapa dalam setiap kehidupan kita. Jadi doa itu berbicara tentang keakraban Bapak Ibu. Doa itu berbicara tentang bagaimana hidup kita membangun sebuah komunikasi seperti seorang anak dan bapa. Inilah mengapa di dalam Roma 8 ayat 15, coba kita buka bersama-sama. Roma 8 ayat 15, kita diberikan roh keberanian untuk berseru kepada Allah kita yang Aba ya Bapa. Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15. Yang sudah menemukan boleh membacakannya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, begitu luar biasa anugerah Allah dalam setiap kehidupan kita. Jadi ketika kita berdoa, ketika kita memanggil Bapa kami yang di sorga, itu berarti tentang apa Bapak Ibu? Tentang hubungan kita dengan Tuhan itu begitu intim, begitu dekat, begitu akrab. Jadi ketika kita terlibat di dalam doa, hendaknya kita juga menjalin hubungan juga dengan Tuhan. Yang walaupun doa itu dipimpin oleh salah satu seseorang, kita pun harus ambil bagian di dalamnya, berdoa, mendukung di dalam doa dengan suara yang sedikit pelan. Karena kalau kita ikut kencang Bapak Ibu, mengganggu yang sedang berdoa secara berpimpin itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita ambil bagian di dalam doa-doa kita. Sebab kita datang kepada Tuhan, bukan kepada Tuhan yang memiliki kedudukan yang jauh, tetapi Tuhan yang dekat dengan diri kita. Kita memanggil Dia sebagai siapa? Bapa. Ada keakraban di dalamnya. Bahkan di sana juga dikatakan dikuduskanlah namamu. Ini berbicara tentang apa? Keakraban yang disertai dengan rasa hormat. Kadang ada orang yang saking akrabnya, rasa hormat sudah sulit untuk ditemui karena saking akrabnya. Begitu juga dengan kehidupan kita ketika kita datang kepada Tuhan yang menganggap Tuhan itu sebagai Bapa, sehingga kita lupa tentang bagaimana kita menguduskan nama Tuhan dalam hidup kita. Maka dari itu ketika kita membangun hubungan yang intim bersama Tuhan, yang akrab dengan Tuhan, jangan lupa sertakan sikap rasa hormat. Inilah kalimat dikuduskanlah namamu. Berarti membawa pengakuan bahwa Allah itu layak dipuji, Allah itu layak dihormati, Allah itu layak diagungkan di atas segala sesuatu. Jadi keakraban yang tidak disertai dengan rasa hormat dapat membuat kita memandang remeh hadirat Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan dengan penuh rasa hormat. Jadi ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika ada yang memimpin di dalam doa, mari kita dengarkan kata demi kata yang diucapkan. Aminkan setiap apa yang didoakan.
walaupun mungkin suaranya kurang jelas, walaupun mungkin keadaannya kurang mudah dipahami kata demi kata, tetapi kita dukung di dalam doa supaya ada kesepakatan iman di dalamnya. Itu yang Tuhan mau. Jadi ketika kita berdoa bersama-sama, harus ada keakraban dan rasa hormat kepada siapa? Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang Tuhan mau ajarkan dari doa Bapak kami ini? Adanya prioritas utama, yaitu kerajaan Allah dan kehendaknya. Di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Doa bukan berfokus pada perluasan wilayah pribadi, Bapak Ibu. Bukan berfokus kepada keagungan kita, bukan berfokus kepada kehendak kita. Doa yang lurus itu menempatkan kemuliaan Allah sebagai prioritas utama. Dengan kerinduan agar nama Tuhan itu dimuliakan, kerajaan Tuhan itu ditegakkan, disebarluaskan. Itulah doa. Doa orang-orang percaya tujuannya utamanya adalah memperluas setiap kerajaan Allah di dalam dunia ini. Melalui apa? Melalui kehadiran hidup kita. Jadi kalau kita doa hanya sekedar bagaimana kita mencari kepuasan pribadi, itu tidak ada pengaruh sama sekali di dunia ini. Tetapi ketika kita berdoa, prioritas kita adalah untuk kemuliaan Tuhan, untuk kehendak Allah. Saya tidak percaya bahwa Tuhan pun akan menolong setiap kehidupan kita. Seperti janji Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Bapak Ibu, coba kita baca sama-sama. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sangat jelas firman Tuhan mengajarkan kita, Bapak Ibu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Sekarang bagaimana dengan doa-doa kita? Doa-doa kita apakah kita fokus pada diri sendiri, kehendak sendiri? Apakah kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu dalam hidup kita? Saya yakin, ketika kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepada hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Mau ditambahkan oleh Tuhan segala hal dalam kehidupan kita, jawaban doa, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mari kita perbaiki motif doa-doa kita, motivasi doa-doa kita. Tanyakan pada diri kita sendiri, apakah doa saya hari-hari ini selalu berfokus pada keinginan pribadi, atau saya mau terlibat di dalam memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Mari juga kita harus selaras dengan doa-doa kita. Jangan sampai kita tidak selaras dengan hidup doa kita. Kita berkata, datanglah kerajaanmu, tetapi kita enggan terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bagaimana mungkin kita dapat berkata kepada Tuhan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah menjalankan kehidupan yang menyatakan kehendak Tuhan, yang menyatakan tentang kerajaan Allah di muka bumi ini. Malah hidup kita menjadi batu sandungan, hidup kita tidak jadi berkat. Bagaimana Tuhan dipermuliakan oleh? Jadi doa dan kehidupan sehari-hari harus selaras. Itulah doa yang lurus. Hal yang selanjutnya, Bapak Ibu. Yang ketiga, memiliki isi permohonan yang jadi yang ketiga ini adalah memiliki isi permohonan yang suci, Bapak Ibu. Dikatakan di dalam ayat yang ke-11, kita baca bersama-sama. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini bagian dari permohonan yang berdasarkan hati yang bersih, bukan keserakahan. Meminta itu secukupnya. Amin. Tapi kadang dari kita tuh, saya dan Bapak Ibu kecenderungannya, Tuhan, penuhkanlah sampai berlimpah-limpah. Ketika sudah dilimpahi oleh Tuhan berkat, lupa dengan Tuhan itu gawat, Bapak Ibu. Inilah isi permohonan yang suci. Isi permohonan yang suci itu tidak didasarkan dengan keserakahan. Memintalah secukupnya. Berdoa itu bukan hanya untuk kekuasaan pribadi. Doa itu secukupnya. Mintalah secukupnya. Terakhir, Bapak Ibu, di sini ada kata, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi hati yang suci, murni, akan sadar tentang hidup yang seringkali jatuh di dalam dosa. Pengakuan akan dosa adalah bagian yang penting
dalam setiap kehidupan orang percaya membutuhkan kasih karunia Tuhan. Karena dosa salah satu penyebab dari doa-doa kita tidak terjawab. Bapak Ibu, Yesaya 59 ayat 1-2 coba. Ini mengapa Yesus mengajarkan di dalam doa belajar untuk sadar tentang dosa-dosa kita. Jadi di dalam doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu harus berdasarkan kesadaran diri tentang bagaimana betapa miskinnya kita di hadapan Tuhan. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita minta ampun kepada Tuhan dan kita melihat lagi, kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi di dalam doa itu tidak boleh menutupi orang, Bapak Ibu. Bapak kami di surga, si A sudah begitu jahat dengan saya. Tolong lipat kali gandakan kerugian yang akan dialami. Boleh nggak doa seperti itu? Nggak boleh. Bahkan doa pun kita harus belajar tentang kasih. Doa pun harus belajar tentang pengampunan, tentang kerendahan hati di hadapan Tuhan. Itulah doa yang berkuasa, Bapak Ibu. Doa yang berkuasa itu doa yang tidak dipenuhi dengan kutuk-kutuk dan kutuk di dalamnya. Mungkin karena kita sangat jengkelnya, Bapak Ibu ya. Tuhan, kiranya Tuhan menjatuhkan hukuman yang sebesar-besarnya kepada orang yang sudah jahat kepada saya. Boleh nggak? Tidak boleh. Di dalam doa kita harus tetap juga berkata, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Inilah doa yang berjalan dengan jalan yang lurus. Mari kita berdoa sekarang. Mari kita berdoa bersama-sama dengan hati yang menyatu, Bapak Ibu. Walaupun doa-doa kita adalah doa-doa terpimpin, mari kita juga mengeluarkan suara kita. Di LCD ada pokok-pokok doa yang dicatat. Walaupun terpimpin, mari kita doakan. Mari kita dengan sungguh-sungguh hati menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Sehingga ketika doa dipimpin, tidak ada yang tertidur, tidak ada yang berhalusinasi, tidak ada yang malas mengorok dan sebagainya. Jangan sampai. Kiranya hal ini menjadi satu peringatan dalam setiap kehidupan kita untuk kita bertumbuh di dalam doa kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pada saat hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami sudah mendengarkan setiap kebenaran firman. Kiranya Tuhan akan menolong setiap kehidupan kami, sehingga kami memiliki doa-doa yang lurus Tuhan, yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ampuni kami Tuhan, ketika setiap doa-doa kami hanya terpusat kepada diri sendiri. Kami lupa tentang kerajaan Allah, kami lupa tentang kehendak Allah, kami lupa tentang kebenaran yang harus kami nyatakan di dalam dunia ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami menyerahkan setiap kehidupan kami dalam kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.